Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata pengacara penangkapan Munarman tidak adil. Belum pernah dipanggil, sudah ditangkap. Sumber saya dari YouTube. Munarman mantan Sekjen Forum Pembela Islam dan beberapa hari yang lalu ditangkap polisi Densus 88 di rumahnya di Modern Hill, Pamulang. Kata pengacara Munarman, Aziz Yanuar, penangkapan Munarman ini adalah tidak adil. Belum pernah dipanggil atau diperiksa polisi, polisi sudah menangkapnya. Tudingan pengacara Aziz Yanuar ini tidak benar. Belum pernah katanya diperiksa sudah ditangkap. Dengan ini pernyataannya adalah tidak benar. Dengan alasan diduga dalam perkara ini polisi mendapat sudah ada minimal 2 alat bukti dari saksi-saksi. Biasanya para saksi sudah diperiksa dulu, minimal 2 alat bukti saksinya. Minimal 2 alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan lain-lain. Minimal itu sudah dipegang polisi itu. Terutama waktu pernah ada anggota ISIS 20 orang dari Makassar ditangkap, di mana mantan FPI ikut dibayat. Pada saat itu anggota ISIS anggota yang dibayat tersebut melihat Munarman menyaksikan bayat tersebut. Itu sudah ada, merupakan salah satu saksi. Belum lagi ada nanti saksi lainnya dari para anggota yang 20 orang ditangkap tersebut. Jadi biasanya polisi dalam menangani masalah, biasanya dia sudah memeriksa para saksi. Saksinya sudah diminta dulu keterangan yang bertalian dengan itu. Nanti suatu saat tersangkanya bisa ditangkap. Karena yang paling penting itu adalah kalau keterangan saksi sudah dipegang. Karena keterangan saksi ini dia menjelaskan apa yang didengarnya secara langsung, apa yang dilihatnya secara langsung, apa yang dialami secara langsung. Dan saksi tidak boleh memberikan keterangan dugaan, perkiraan, dan lain sebagainya. Dan juga dia tidak boleh berbohong memberikan keterangan tersebut. Karena nanti di muka persidangan, kalau saksi itu sebelum dia memberikan keterangan, dia disumpah dulu sesuai agama yang dianutnya. Jadi nanti kalau dia memberikan keterangan di bawah sumpah itu, dia harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak boleh daripada yang sebenarnya. Harus yang benar-benar. Kalau nanti dia ketahuan memberikan keterangan bohong, maka saksi tersebut bisa dituntut nanti di pengadilan lagi. Jadi itulah saya lihat. Sedangkan di sini, karena sudah ada di dugaan saya, polisi sudah memegang keterangan para saksi minimal dua orang saksi, maka polisi berani menangkap Munarman tersebut. Karena kalau polisi belum menemukan alat buktinya atau keterangan saksi, biasanya polisi tidak berani menangkap tersangka, karena itu berisiko tinggi nanti. Padahal sudah ditangkap, padahal setelah dicari tidak ada para saksi yang bisa diperiksa. Sehingga kalau saya lihat ini, polisi sudah menangkap Munarman, berarti polisi sudah istilahnya mengantongi minimal 2 alat bukti atas Munarman ini terkait dengan dia itu menyaksikan pembayatan para ISIS tersebut, anggota ISIS tersebut. Karena itu merupakan perbuatan kejahatan besar itu. Tidak melaporkan ke polisi, dia malah menyaksikannya tetapi tidak melaporkannya kepada polisi masalah bayat ISIS tersebut. Jadi sedangkan kalau Munarman ini, dia sebagai tersangka, dalam memberikan keterangannya dia tidak disumpah. Sehingga dia berbohong pun tidak masalah. Berbohong atau mengakui perbuatannya tidak salah. Hanya nanti kalau dia berbohong, nanti hukumannya diperberat hakim. Umpamanya kalau dia
tidak berbohong, hukumannya 5 tahun. Tetapi karena dia berbohong, hukumannya dia 10 tahun atau 15 tahun. Nah, itu bedanya. Kalau dia berbohong, diperberat hukumannya. Kalau dia mengaku terus terang, diringankan hukumannya. Sehingga tersangka itu tidak disumpah dalam memberikan keterangannya. Jadi dia bebas memberikan keterangan bohong atau tidak. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Munarman ini sudah tepat ini ditahan dan tidak ada masalah, katanya tidak adil. Sudah benar itu, nantilah di persidangan dibuktikan apakah dia polisi sudah memiliki keterangan saksi atau tidak. Sebagai buktinya nanti dibuktikan di persidangan itu. Jadi yang penting keterangan para saksi dalam memberikan keterangannya yang di bawah sumpah itu kalau bohong dapat dihukum. Kalau sudah polisi memegang keterangan saksi tersebut, kapanpun dia sudah bisa menangkap Munarman. Tidak perlu diminta keterangan dulu atau dan lain sebagainya. Tidak perlu diminta keterangan, pokoknya langsung diperiksa atau ditangkap dan ditahan. Asal polisi sudah memegang minimal 2 alat bukti daripada para keterangan saksi tersebut atau alat bukti tersebut. Sekian dan terima kasih.